Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski sholat tahajud adalah sholat malam, akan tetapi belum tentu setiap sholat malam itu bisa menjadi sholat tahajud. Dua kesalahan dalam melakukan sholat tahajud ini bisa menjadikan sholat tahajudnya tidak sah. Lalu, apa saja dua kesalahan itu? Yang pertama adalah sholat tahajud sebelum tidur. Di antara kaum muslimin, ada yang rajin mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Bahkan ada yang melakukannya dari awal isya hingga hampir subuh. Sehingga orang mengira bahwa amalan itu termasuk bagian dari tahajud. Padahal, belum tentu. Jika ia melakukan sholat malam tersebut sebelum tidur, maka ia tidak bisa dinamai tahajud, tapi hanya qiyamul lail saja. Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kekeliruan anggapan ini. Ia berkata, salah seorang dari kalian menyangka kalau ia bangun salat malam hingga subuh, maka ia telah bertahajud. Padahal sesungguhnya tahajud itu adalah mengerjakan sholat setelah tidur, lalu sholat setelah tidur, lalu sholat lagi setelah tidur. Itulah sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat utama melakukan sholat tahajud adalah sudah tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan sholat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam wasiahnya menjelaskan, sebagaimana telah diketahui bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Syekh Mustafa Al-Baka dalam Al-Tashibnya menerangkan, sholat malam itu dinamai qiyamul lail dan dinamai tahajud jika dilakukan setelah tidur. Lalu yang dimaksud tidur itu tidur yang bagaimana? Yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tetapi hanya mengantuk saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan kantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya. Sedangkan kantuk tidak mengalahkan akal tapi hanya panca inderanya yang lemah saja, tampak kehilangan rasa. Di antaranya tanda kantuk adalah bisa mendengar perkataan orang yang ada di sampingnya meski tidak paham maknanya. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud tidur yang menjadi syarat sahnya sholat tahajud. Meski tidurnya itu hanya sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Imam Syafi'i dalam Hasyiahnya menjelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur, meski hanya sebentar, dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudhu. Meski tidurnya itu sebelum waktu isya atau pada waktu maghrib, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zaid berkata, bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib atau setelah sholat isya yang dijamak takdim bersama maghrib, maka sholat malam itu disebut tahajud. Dan meski tidurnya itu belum mengerjakan sholat isya, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Menerangkan, setelah tidur
walaupun hanya sebentar, dan walaupun tidurnya sebelum mengerjakan sholat isya. Kemudian yang kedua, sholat tahajud sebelum sholat isya. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan kalau sholat tahajud itu yang penting sudah tidur di malam hari dan sudah masuk waktu isya. Jadi asal sudah tidur dan sudah waktu masuk isya, maka sudah sah melaksanakan sholat tahajud. Anggapan seperti ini sesungguhnya keliru dan kurang tepat. Yang benar adalah sholat tahajud itu sholat malam setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Al-Quran Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya. Sulaiman Al-Muzairani dalam hasyiahnya menerangkan, akan tetapi sholat tahajud wajib setelah mengerjakan sholat isya. Syekh Ali Jumah menyebutkan, ulama Hanabilah dan Safiyah berpendapat bahwa waktu ia mulai dan witir berkaitan dengan sholat isya, bukan dengan masuknya waktu isya. Maka barang siapa yang sudah sholat isya meski dengan jamak takdim bersama sholat maghrib, baginya mengerjakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi yang menjadi penentu sahnya sholat tahajud itu bukan waktu isyanya, tetapi salat isyanya. Dalam arti, jika kita telah mengerjakan sholat isya, maka kita telah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat tahajud. Meski sholat isyanya itu kita lakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim. Imam Ibnu Hajar Al-Hasami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, tahajud secara istilah berarti salat setelah mengerjakan sholat isya. Meskipun salat isyanya di jamak takdim bersama maghrib dan setelah tidur. Meskipun tidurnya sebelum waktu isya, sebaiknya jika kita sebelum mengerjakan sholat isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski kita melakukan sholat di tengah malam. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menegaskan, maka sholat tahajud itu sama seperti sholat witir dalam terhalangnya atas pelaksanaan sholat isya, meski dengan jamak takdim bersama maghrib. Dari sini, jika kita bangun malam hendak mengerjakan sholat tahajud, padahal kita belum sholat isya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sholat isyanya, baru kemudian mengerjakan sholat tahajud. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.